Haleluya, Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Dan belum terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pagi hari ini siap mengalami karya Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita mau berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kebaikan-Mu kembali kami alami dalam hidup kami. Dikuruskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami percaya kami melihat karya-karya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami siap memuji Tuhan, kami siap meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan
kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kami percaya sukacitamu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Katakan Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. haleluya. 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 Ya. Sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Amin. Amin. Mau lebih lagi bagi Tuhan? Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Kau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dalammu Ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan, namaku ada di dalammu. Hai, Kaulah sukacita, pengharapan
sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kau beri sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Yang bersukacita berikan sorak-sorak bagi anak kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya percaya kita semua bersukacita pagi hari ini. Amin. Karena sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, Yesus Kristus Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara ajaib dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Engkaulah pengharapan dalam hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Engkaulah kemenangan kami, panji keselamatan kami, yang menuntun jalan kami. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku.
sediakan. Kau pernah gagal rencanamu dari hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang masa depanku. Katakan tak pernah gagal. Tak pernah gagal. Jangan mudah kita semua bangkit berdiri. Kita mau sembah Raja di atas segala raja. Kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang sebab masa depanku Kau sediakan. tak pernah gagal rencanamu dari hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang masa depanku dalammu. Harapanku di dalammu. Mari dengan yakin umat Tuhan katakan, Kau hanya Yesus sumber kekuatan hidup kita. ku percaya. Ku percaya Tuhan, ku aman dalam-Mu Yesus. Mari umat Tuhan saja katakan, harapanku Tuhan. Harapanku.
depan, kuasa-Mu yang terbesar, kasih-Mu yang ajaib, memulihkan, menyembuhkan, menyucikan, memberkati, melimpah rahmat-Mu. Yesus, anugerah-Mu yang ajaib kami alami. Engkaulah sumber kekuatan bagi yang lemah. Engkaulah pertolongan bagi kami yang membutuhkan pertolongan. Engkaulah dokter di atas segala dokter bagi kami yang sakit. Kami alami kesembuhan karena kuasa-Mu yang ajaib Kau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkaulah sumber berkat dalam kehidupan kami. Berkat kesehatan, kekuatan, ekonomi, keuangan. Kami percaya Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami. Tak pernah gagal rencana-Mu dalam hidup kami. Pengharapan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tak pernah gagal. Mari kita mau deklarasikan bahwa Tuhan kita tidak pernah gagal. Dia tidak pernah gagal menerangi jalan-jalan hidup kita. Sebab kuasa-Nya sempurna. Haleluya Yesus, terima kasih. Takkan hilang, Sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. harapanku takkan hilang, Sebab masa depanku Kau di dalam-Mu. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku Takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh di dalam Engkau kami percaya ada masa depan yang baik. Amin. Karena Engkau Allah yang tidak pernah gagal buat menopang kami, umat Amin. ciptaan-Mu, umat tebusan-Mu. Tuhan, bawa kami lewat firman-Mu pada siang ini untuk semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Amin. Menjadikan kami semakin hari segambar dengan Engkau. Amin. Tolong kami Bapa, urapilah hamba-Mu dan semua umat Tuhan yang hadir, baik di gereja maupun di rumah, supaya kami bisa menikmati, menyimak, dan melakukan firman ini. Amin. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami. Demi nama Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bersama-sama. Kami silakan duduk. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Duduk yang nyaman, walaupun saudara kelihatannya kedinginan. Jangan sampai ngantuk, katakan amin. Nah, tepuk tangan dulu buat teman-teman yang pujian penyembahan yang luar biasa. Thank you. Ya, sekali lagi shalom. Shalom. Kok cuma depannya yang belakang nggak ada suaranya. Shalom. Puji Tuhan, Bapak sekalian.
Senang sekali bisa bersama saudara sekalian selamat tahun baru seperti tadi ya Kak Nur sampaikan, juga kesempatan yang diberikan, terima kasih buat Gembala dan seluruh tim. Saudara sekalian, kenapa saya mesti menyampaikan terima kasih? Karena ada sebuah pergumulan atau unek-unek saudara sekalian, pemikiran yang begitu rupa dalam diri saya yang saya gumuli dalam beberapa minggu dan saya baru sempat mengkhotbahkan kali ini. Bahkan di Bojong pun saudara sekalian saya kasih warta yang sama karena saya belum khotbah kali ini. Dan karena itu mengganggu banget dalam pergumulan saya terdorong untuk menyampaikan ini. Kalau saudara mengharapkan hari ini saya khotbah lucu, saudara gak akan ketemu lucunya karena ini serius buat saya hari ini. Saya gumuli dari kira-kira minggu kedua atau ketiga, minggu ketiga atau keempat bulan Desember. Saya terganggu dengan 2023 mau ngapain saya gitu saudara sekalian, itu pertanyaannya. 2023 mau ngapain? Seperti kebanyakan orang setiap tahun buat resolusi, Bapak Ibu sekalian, tetapi memang faktanya tidak banyak orang yang menyelesaikan resolusinya sampai akhir tahun. Kebanyakan orang buat cita-cita, buat goal atau resolusi, mereka berhenti sampai di bulan Februari saudara sekalian. Dan itu mengganggu saya, Tuhan saya tanya saya mesti apa? 2023 apa yang Tuhan kehendaki pribadi nih saudara sekalian. Saya tanya pribadi. Bukan saya sebagai pendeta, bukan saya sebagai gembala, pribadi. Tuhan mau apa? Tuhan tuntut apa dari saya? Itu yang saya tanyakan Bapak Ibu sekalian. Nah saudara sekalian, itu sebabnya saya berikan judul renungan atau khotbah hari ini adalah mengejar sesuatu yang istimewa. Mengejar sesuatu yang istimewa. Dan saudara, bicara soal mengejar sesuatu yang istimewa, tadi saya katakan bahwa saya mulai bergumul itu kira-kira menjelang Natal. Memang saya tidak khotbah Natal di Bojong juga, makanya saya endapkan tema ini, saya pikirkan, saya renungkan. Saudara sekalian, mulai dari Natal dulu. Saya merenungkan Natal, saudara sekalian. Natal itu banyak gereja itu sibuk dengan segala macam kemeriahannya. Banyak gereja menghabiskan uang yang begitu banyak, saudara sekalian, untuk perayaannya. Dan saya nggak mau menyalahkan itu. Dan nggak bisa disalahkan karena sudah berlangsung puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Dana gereja kesedot buat Natal, dana gereja kesedot buat Natal. Mana lebih meriah Natal atau Paskah? Loh, saya tanya loh ini kok nggak paham kalimat tanya sih gini gimana? Mana lebih meriah Paskah atau Natal? Natal atau Jumat Agung? Jumat Agung mau nangis Pak, bawaannya Pak gitu. Bahkan WL nggak berani nyanyi lagu cepet, karena apa? Oh kurang kusuk katanya begitu saudara sekalian. Dana habis, dana banyak keluar buat Natal, tidak ada sesuatu yang salah. Saudara sekalian, memang Natal perdana, saya mau sampaikan ini. Natal itu memang istimewa. Pada Natal perdana, saudara sekalian, perhatikan baik-baik, saya mau menjadikan pendahuluan yang singkat saja. Di multimedia bisa ikutin saya, ya saudara. Kalau kita lihat Natal perdana Bapak Ibu sekalian, Natal perdana itu ada hal-hal yang istimewa Bapak Ibu sekalian. Sesuatu yang istimewa di Natal perdana. Yang pertama begini, kalau kita bicara soal Natal, saudara, ide Natal sendiri itu datangnya dari Allah. Manusia tidak pernah kepikiran bagaimana caranya supaya kita bisa mendekat permanen kepada Allah. Setelah manusia jatuh dalam dosa, kita bisa mendekat permanen kepada Allah. Biasanya saudara ingat ya, dalam perjanjian lama, kalau orang jatuh dalam dosa, dia pakai korban. Ya, potong binatang, darahnya diambil, potong binatang, darahnya diambil. Terus saja Bapak sekalian, terus begitu terus. Tidak pernah ada korban yang abadi. Setiap saat potong binatang, darah. Sampai tiba-tiba Tuhan sendiri punya ide. Bahwa dia dalam rancangannya yang kekal itu, dia harus berinkarnasi. Manusia nggak pernah bisa membayangkan, makanya sampai hari ini saya mau katakan dengan jujur, saudara sekalian, kekristenan banyak dikecam oleh banyak kalangan, banyak agama karena apa? Mana mungkin Tuhan jadi manusia? Mana mungkin Tuhan jadi manusia? Yang kedua saudara sekalian, kalau kita bicara soal Natal saudara sekalian. Saudara, Natal itu yang pertama, Natal perdana. Ini bicara soal adanya orang-orang biasa, mereka yang menerima berkat yang istimewa. Orang-orang biasa tapi mereka menerima berkat istimewa. Bapak Ibu sekalian ingat Natal perdana? Ada Maria, ada Yusuf. Mereka orang biasa semuanya. Bahkan kita nggak tahu latar belakang mereka, riwayat mereka. Nggak jelas, tiba-tiba muncul saja di Alkitab bagian perjanjian baru di awal-awal saudara sekalian. Tapi mereka menerima berkat yang istimewa. Betul, Natal bicara soal sesuatu yang istimewa karena orang-orang biasa diberkati istimewa. Dan benar saya percaya sih Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika Natal Tuhan memberkati kita dengan putranya.
Dan bukan hanya itu, berkat-berkat yang lain Tuhan akan berikan kepada kita, katakan amin. Tapi yang ketiga selain itu saudara sekalian, saudara, Natal itu kenapa istimewa? Natal istimewa karena apa? Karena pencipta yang istimewa itu saudara sekalian, dia menjadi manusia biasa. Pencipta yang istimewa, dia mau jadi manusia biasa. Itu enggak pernah kepikir. Yang keempat saudara sekalian, saudara harus tahu bahwa Natal itu istimewa, Natal perdana. Itu karena apa? Karena ini adalah penggenapan janji yang spesial atau penggenapan janji yang istimewa. Saudara, istimewa banget. Saudara, ada seorang penulis buku yang mengatakan gini, bahwa nubuatan tentang kelahiran Yesus, itu di Alkitab jumlahnya sekitar 108 nubuatan. Ada 108 nubuatan tentang kedatangan Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, tahun 1958, ada seorang ahli matematika namanya Peter Stoner. Peter Stoner, dia pakai rumus matematika yang saya nggak paham, nggak ngerti rumus matematika. Dan dia pakai rumus matematika menghitung berapa kemungkinan penggenapan mujizat atau nubuat tentang Yesus itu. Berapa kemungkinan penggenapan nubuat itu? Kata dia, saudara sekalian, 8 dari 108. Saudara, nubuat tentang kedatangan Tuhan ada 108 di dalam Alkitab. 8 diantaranya jelas-jelas menjurus tentang Mesias. Jelas tajam banget. Yang lain itu semacam simbolis, tapi 8 itu sangat tajam. Dan dia bilang begini, kemungkinan penggenapan nubuat tentang kedatangan Tuhan atau Mesias itu, kata dia, adalah 1 dibanding 100 kuadriliun. Bukan 1 triliun, 1 dibanding 100 kuadriliun. Kecil kemungkinannya bahwa apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, tiba-tiba ratusan tahun kemudian muncul di perjanjian baru. Bagi dia kemungkinannya kecil banget. Makanya ini ajaib banget, ini istimewa banget saudara sekalian. Nah saudara sekalian, ini memang peristiwa Natal yang luar biasa bagi saya. Kita memang layak sih mensyukuri pesta makan-makan, oke. Gak masalah saudara. Tapi saya mau sampaikan begini, bisakah slide-nya ditampilkan? Saudara begini, yang saya mau sampaikan, saudara ketika gemerlap Natal itu selesai, ketika Natal selesai, saudara saya mau sampaikan, ini yang saya gumuli Tuhan, saya mau apa? Natal selesai, biasanya pendeta udah Natal kecapean, betul kan? Pengennya healing, liburan, healing, jemaah juga healing, tahu-tahu hilang gitu aja saudara. Setelah Natal selesai, saya mau sampaikan, ada sesuatu yang istimewa, yang perlu kita perjuangkan, bisa katakan amin. Natal saudara sekalian bagi saya bukan puncak dari perjalanan iman. Betul karena Natal Tuhan datang, kita diselamatkan, betul sekali. Saya nggak menyangkali itu. Tapi saya mau sampaikan, Natal bagi saya adalah titik pangkal atau permulaan dari perjalanan peziarahan iman. Saya katakan peziarahan iman, saudara tahu nggak? Tanggal 31 Desember dan tanggal 1 Januari, apa pelayanan pertama yang saya kerjakan? 1 Januari, saya jadi full timer 22 tahun. 1 Januari, sekali-kalinya saya pelayanan 1 Januari jam 7 pagi adalah ke Pondok Rangon. Nguburin jemaat. Tanggal 31 saudara sekalian, saya mesti bagi waktu nih, ada ibadah tutup tahun. Memang saya sih nggak khotbah 31. Saya bilang istri saya, bugem khotbah, saya bilang gitu ya. Saya tunjuk kamu khotbah. Saudara bener, sebelum itu memang saya udah tunjuk kamu khotbah deh, tutup tahun. Saya khotbah tanggal 1, karena 31-nya hari Sabtu, tanggal 1 hari Minggu. Saya khotbah tanggal 1, kamu 31, saya bilang begitu. Dan saudara tanggal 31, saudara ada jemaat meninggal. Jadi sore ke rumah duka, tanggal 1 saya masih ke kuburan. Saya kayak diingetin Tuhan lagi Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Saya katakan tadi peziarahan hidup kita ini. Bisa katakan amin? Ada titik akhirnya. Bisa katakan amin? Saudara, kita nggak pernah tahu kapan akhirnya. Tapi ini sebuah peziarahan saya mau sampaikan. Natal yang kita peringati, jangan membuat kita terlena dong Bapak Ibu sekalian. Natal yang kita nikmati, kita rayakan, jangan sampai membuat kita kehilangan fokus ke depan. Karena setelah Natal sebenarnya ada sesuatu yang mesti kita kejar belum selesai. Di mana kita akan berhenti pada satu fase nantinya. Kita akan mati, kita akan kehilangan semuanya, meninggalkan semuanya. Disitulah pertaruhan kita, saudara-saudara sekalian. Tanggal 1 kayak Tuhan ingetin saya, ini loh. Saudara bulan Desember itu juga aduh padatnya buat saya. Kenapa padat saudara sekalian? Bulan Desember 2 pelayan, misalkan pelayan inti di Bojong itu meninggal.
Satu yang biasa bukan struktural, bukan bagian struktural, tapi biasa beliau bantu saya renungan-renungan, dikebetkan doa. Saya sangat menghormati beliau. 74 tahun dipanggil Tuhan. Selang 4 hari, enggak sampai 4 hari, no, selang 3 hari. Setelah pemakaman, satu pemimpin kelompok sel saya di Bojong, juga tiba-tiba saja masuk rumah sakit kritis. Kenapa? Habis operasi gigi, bengkak. Enggak turun-turun, enggak kempes-kempes. Nyebar ke paru-paru. Pecahan nanahnya di bengkak ini, saudara sekalian, infeksi ini. Paru-parunya flek dalam 1x24 jam, langsung pulang, saudara sekalian. Jadi selesai, pakai rumah duka yang sama. Rumah duka yang saya datangi, saya pelayanan yang salah seorang orang tua yang meninggal tadi, saudara sekalian. Besoknya saya balik lagi, nguburin PKS. Yang satu umur 74, yang satu umur 53. Yang akhir tahun umur 86. Saudara, saya bayangkan betapa misterinya semua tentang kematian itu. Salah bagi saya kalau saya cuma berpesta, bersuka cita. Bener boleh sih, tapi habis-habisan merayakan Natal sampai saya nggak tahu apa yang masih saya kejar. Dan saya dapatkan satu ayat ini Bapak, Filipi pasal 3. Satu bagian firman Tuhan, bukan satu ayat. Filipi 3, 12-14. Bapak sekalian, ruwet ayatnya. Saya kasih stabilo. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada 3 warna stabilo. Saudara, kalau mengerti bagan teologi, saudara, tulisannya Paulus ini namanya paralelisme. Satu dengan bagian di bawahnya itu sejajar. Perhatikan baik-baik, ayat 12, saudara sekalian. Itu ada stabilo warna apa ya? Abu-abu begitu ya. Saudara sekalian berkata begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna yang warna abu-abu. Saudara lihat ayat 13 yang warna abu-abu. Sejajar kan? Dia berkata, aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Ayat 13 Paulus berkata, aku sendiri menganggap bahwa aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Yang pertama mengatakan, aku menganggap bahwa aku belum menerima itu, belum sempurna. Ayat 13 sama dong bagiannya. Dia bilang begini, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Sekarang yang warna biru. Paulus bilang, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Sama dengan ayat 14. Dan berlari-lari, dia berkata, yang atasnya, aku mengejarnya. Sekarang 14, dia berkata, dan berlari-lari. Lihatlah Pak Saudara, bagiannya satu dengan di bawahnya itu sejajar. Lalu, yang warna hijau dia bilang begini, karena aku pun telah ditangkap Kristus Yesus. Sama dengan ayat 14 bagian bawah. Berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang ayat 12 yang warna hijau ada Kristus Yesus, ayat 14 bagian bawah ada Kristus Yesus. Saudara lihatlah bagiannya sejajar. Kenapa perlu menguraikan begini? Karena ini akan menolong kita memahami apa sih maksudnya Paulus. Saudara, waktu saya baca bagian ini, saya membuat sebuah perenungan begini, Bapak Ibu sekalian. Saya tanyakan, ini yang pertama, saudara sekalian. Saudaraku, tahun 2023, ini pertanyaan pergumulan saya, 2023, sebenarnya apa sih hal utama yang harus kita kejar? Apa hal utama di 2023 ini yang harus kita kejar? Apa yang utama? Saudara, kalau saya berikan kata yang utama, bukan berarti kita nggak boleh kejar yang lain. Saudara, bukan berarti saudara nggak boleh kerja, bukan. Bahkan ada orang-orang berdoa, Tuhan, tolong 2023 berkati aku. Kuruskan badanku, gemukkan kantongku, tolong jangan terbalik ya Tuhan. Gitu doanya. Kuruskan badanku, gemukkan kantongku, jangan kebalik. Gemukkan badanku, kuruskan kantongku. Nggak salah. Saya mengatakan apa hal yang utama. Yang utama itu apa sih mesti kita kejar, saudara sekalian. Hal yang utama yang harus kita kejar. Saudara, saya menemukan tahun 2017, survei dari sebuah lembaga yang Pew Research Center. Agak ironis sih Bapak, 2017 sih memang saudara sekalian ya. Tapi tahun-tahun 2019 jumlahnya ternyata hampir sama saya perhatikan. Saudara, kira-kira anak muda zaman sekarang, di survei tahun 2017 mulainya. Apa sih yang mereka kejar yang utama? Nomor 1, next gen atau generasi milenial. Nomor 1, tujuannya adalah mereka pengen jadi kaya. Nomor 2, risetnya 41%
anak muda, mereka mengatakan pengen menjadi terkenal. Pengen jadi terkenal, nomor 1 pengen kaya, nomor 2 pengen terkenal, dan nomor 3 presentasinya cuma 4%. Kalau saya ringkas banyak sih saudara sekalian. 3 ini yang tertinggi, 4%. Hanya 4% anak muda yang bilang, aku pengen lebih rohani. Dulu bapak saya suka nyanyi, seperti Yesus. Betul ingat lagu itu? Itu saja ku pinta, dalam jalanku sampai ke surga, aku mau seperti Yesus. Lalu suka dilanjutkan sama bapak saya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Tahu lanjutannya lagu itu Bapak Ibu sekalian? Tahu lanjutannya? 1, 2, 3. Meskipun saya itu lagu paling anti anak muda sekarang. Mana mau susah, betul nggak? Bapak saya nyanyi dengan tegapnya, meskipun saya susah. Sekarang mana mau susah? Bahkan anak muda sekarang filosofinya muda foya-foya ya. Tuanya kaya raya, matinya masuk surga, begitu mimpinya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Jawabannya mudah-mudahan gitu ya saudara. Saudara, mengenaskan sekali. Saudara, pertanyaannya apa yang utama? Kalau saya katakan yang utama berarti ada yang lain kita kejar. Kalau saudara gak kerja, ya gak makan, betul gak? Bisa katakan amin? Amin. Yang kuliah serius, yang utama itu. Tapi kamu mesti mikirin, kamu mau jadi apa? Saudara, hari Jumat malam sore lah saya berangkat ke Bandung, antri anak saya kan selesai masa libur. Karena ada barang bawaannya banyak, saya sama istri saya nunggu istri saya pulang kerja ya, saya ke Bandung. Aduh, saya sebenarnya enggan ke Bandung sekali karena saya dari tanggal 23 Desember saya cedera. Saudara kalau lihat saya mohon maaf agak pincang-pincang. Nanti sore baru Pak Tulus janji saya, entar tak kirim tukang urut Pak Anang. Saya udah 10 kali pijat saudara. Dan saya cuma bilang Tuhan terima kasih buat anugerah pelayanan, tapi saya gak dapat anugerah liburan. Setiap kali, pernah diajak Pak Tulus, ayo ke Lembang. Mau berangkat tanggal 20 Desember ke Lembang, tahu gak saudara? Ditanya saya pagi-pagi, Pak Nang udah berangkat belum? Mana bisa berangkat, duduk aja gak bisa saya. Ketarik dari sini Bapak sekalian, sakit banget. Sampai sekarang ya saya juga tadi parkir motor jauh banget ternyata ya. Ganti ke Jamada. Saya pikir naik motor karena apa? Saya udah janji jam 12:30 saya mesti sampai di Poris. Ada jemaat yang minta doain rumahnya. Udah ya, dia bilang Pak Gem datang ya. Udah saya bilang aku di Gajah Mada. Nanti saya suruh aja ya Pak Wagem atau Bu Gem ya istri saya datang. Pokoknya Pak Gem datang lah. Tetap datang. Terlambat gak apa-apa sampai begitu. Saya kan gak bisa nolak. Jadi akhirnya saya bisa naik motor supaya habis itu langsung kabur ke Poris. Ternyata parkir motor di ujung sana saudara. Langit tingkat 7 di sana parkirnya. Aduh Tuhan Yesus sudah pincang-pincang, saudara tahu gak? Perjuangan jalan kaki saudara. Saudara lihat, ayo lanjutkan lagi saudara. Lihatlah ayat-ayat yang Paulus sampaikan begini. Paralelisme atau kesejajaran ayat yang Paulus sampaikan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Paulus mengatakan aku mengejarnya. Saudara kata mengejarnya, kata berlari-lari, saya berikan warna biru. Kemudian ada kata-kata Kristus Yesus, saya berikan warna merah. Paulus mengatakan aku mengejarnya, aku berlari-lari. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dituliskan Paulus ini cocok sama Filipi 3 ayat ke-7 di slide berikutnya. Paulus bilang begini, Filipi 3 ayat 7, saya baca ayat 7 Bapak Ibu ayat 8. Ayat 7 berkata begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Sama toh ayatnya dari Filipi juga. Sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ayat 8, 2, 3. Saudara, pertanyaan ini slide berikutnya. Apa yang diperjuangkan Paulus apa sih? Apa yang diperjuangkan Paulus? Saudara, kalau saya baca ayat-ayat yang tadi, maka Paulus sedang memperjuangkan namanya panggilan rohani dalam Kristus Yesus. Itu yang sedang
diperjuangkan oleh Paulus. Dan saya mau katakan di slide ini saudara sekalian, kalau bicara panggilan rohani dalam Kristus Yesus, jelas bukan panggilan keselamatan. Bukan. Paulus sudah diselamatkan. Amin. Kita udah diselamatkan. Jadi saudara sekalian, tolong yuk 2023 jangan berhenti pada aku diselamatkan, Tuhan datang, puji Tuhan. Jangan. Jangan berhenti di sana saudara sekalian. 2023 Paulus mengejar panggilan keserupaan dengan Tuhan. Jadi saya mau katakan di slide berikutnya, tolong tampilkan. Saudara, 2023 ini loh yang serius saya mau sampaikan. Saudara, kita harus memprioritaskan mengejar keserupaan dengan Kristus. Katakan amin. Saudara, di GPKDI sudah lama, bahkan yang saya tahu sejak zaman Om Daniel, pendiri sinode kita, didengungkan menjadi jemaat dan pemimpin yang serupa Kristus. Itu aja. Itu aja. Itu kayak hidup lagi. Saya hanya sempat beberapa tahun kenal dengan beliau. Karena saya staf di Bojong, nggak terjun di Jelambar langsung. Sempat bertemu beberapa kali dengan Om Daniel. Tapi saya membaca sejarah, cerita-cerita saudara sekalian. Keserupaan dengan Tuhan itu penting diperjuangkan. Bisa katakan amin. Keserupaan dengan Tuhan. Apakah salah jadi kaya? Tidak. Pertanyaan adalah, kalau udah kaya, terus mau ngapain? Apakah salah punya gelar? Tidak. Kalau udah punya gelar, terus mau ngapain? Apakah salah pengen jadi orang hebat, terkenal, followernya di IG banyak, TikToknya pengikutnya jutaan? Nggak salah sih. Tapi setelah itu mau apa? Itu pertanyaannya. Saudaraku sekalian, 2023, mari jemaat di Gajah Mada, mari kita semuanya, mari kita prioritaskan, kasih urutan tertinggi, mengejar keserupaan dengan Tuhan. Natal udah selesai, 2023 jalan kita masih panjang, kita harus semakin hari semakin serupa dengan Kristus, katakan amin. Makin hari serupa dengan Tuhan. Itu aja yang Tuhan cari dari kita. Itu aja yang utama. Itu yang saya katakan ke anak saya. Sambil jalan ke Bandung kemarin hari Jumat. Saudara saya bilang, awalnya dari istri saya, Ci, berdoa ya sayang, anak saya masuk semester 6 kuliahnya. Sempat kemarin dia cerita, aduh puji Tuhan papi, wah dia ngomong puji Tuhan. Saya pikir lumayan juga anak pendeta rohani juga nih ya. Oh puji Tuhan, IP ku naik gitu kan ya. Oh syukurlah, puji Tuhan. Ya, lalu maminya bilang, Ci, jangan lupa, kamu kuliah kira-kira tinggal 1,5 tahun lagi lah paling kira-kira begitu. Mulai sekarang berdoalah, Tuhan aku mau dibawa kemana? Ibunya ngajar begitu, Tuhan aku mau dibawa kemana? 1,5 tahun itu pendek nak, cepat banget, pikirin sekarang. Setelah ini mau apa? Mau kerja, mau kawin, atau lanjut kuliah? Ditanya begitu tutup poin sama maminya, mau kerja, mau kawin, atau mau kuliah? Adiknya di belakang bilang, aku dulu yang kawin. Lucu anak, yang kelas 1 SMA. Cici belakangan aja, aku dulu. Tapi itu perlu dipikirkan Bapak Ibu sekalian, perlu digumulkan. Dan saya tegaskan begini, nak, papi tidak pernah bermasalah kamu mau jadi apa saja. Yang penting kamu menjadi bentuk terbaik yang dikehendaki Tuhan. Jadi pendeta, enggak harus. Saya juga enggak ada keturunannya pendeta kok. Di keluarga saya cuma satu, saya pendeta. Bapak saya bukan pendeta, karyawan biasa. Dari keluarga mertua saya juga nggak ada yang pendeta. Tapi ini bentuk terbaik yang saya terima, yang saya jalani. Saya bilang ke anak saya, itulah yang namanya keserupaan dengan Tuhan. Mulai sekarang didoakan, mau jadi apa saja boleh. Karena dia kuliahnya di bidang farmasi, boleh mau jadi apoteker boleh. Kerja di pabrik obat boleh, apa saja boleh. Yang penting kamu menyenangkan Tuhan. Tuhan mau kamu di sana. Saya tanam kan, saya cekoki. Bahkan karena sampai di Bandung udah agak malam dan kosnya dia kecil, ya saya ingin cari penginapan. Ingin bareng anak-anak. Saya ngomong lagi, berdoa ya sekarang, berdoa. Udah waktunya cepet banget. Saya merasa semua serba percepatan. Nah, Tuhan kasih sebuah, apa saudara sekalian, sebuah pesan mungkin bagi saya, untuk saya sampaikan di Bojong, Bapak Ibu sekalian. Tahun ini rencananya 2 bulan sekali kami akan bikin pendalaman Alkitab di Bojong. Tema yang Tuhan inginkan untuk diangkat tentang akhir zaman. Udah lama gak ngomong akhir zaman.
Karena saya merasa mendesak loh. Waktunya udah makin deket, makin deket, makin deket. Makanya kita mesti serupa sama Tuhan. Katakan amin. Serupa sama Tuhan. Saudara, lihatlah baik-baik. Saudara, Paulus bolak-balik ngomong keserupaan loh. Di slide berikutnya, panggilan keserupaan dengan Kristus. Dia berkata begini, sebab semua orang yang dipilihnya, dari semula, katakan dari semula. Katakan dari semula. Jelas dari semula, dari dulu. Mereka juga ditentukannya dari dulu. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan anaknya. Saudara, menjadi serupa Tuhan, itu bukan sesuatu yang baru. Udah dari dulu Tuhan merancangkan, bukan cuma diselamatkan, tapi juga menjadi serupa dengan Tuhan. Cuman sayangnya, kita terdistraksi, terganggu sama apa? Harta, kekayaan, kesenangan. Sampai kita lupa lagi tentang serupa dengan Tuhan. Seperti Yesus, kita lupa dengan itu. Kita lupa dengan nyanyian Tuhan pejunan ku tanah liat. Kita lupa dengan itu, karena apa? Terlalu banyak gangguan. Dan saya mau mengembalikan fokus saudara sekalian. Tahun ini, selain kerja jadi kaya, jadilah semakin mirip dengan Tuhan. Katakan, serius ini, makanya saya bilang, saudara, saya lucu, gak lucu. Saya marah dengan diri saya bahkan ini. Makin banyak doa, makin banyak melayani, baca firman-Nya, cintai Tuhan lebih dari dulu, saudara sekalian. Sesibuk apapun saudara, adakan waktu buat saudara baca Alkitab. Padahal Alkitab makin gampang dijumpai, setiap hari di kantong kita, tapi paling jarang kita buka, betul nggak? Saya lihat di gereja-gereja, udah jarang yang buka Alkitab yang cetak itu, betul kan? Bawa Alkitab tebel itu jarang banget sekarang. Semua simple. Makin deket, makin jarang dibuka. Siapa yang bangun tidur, buka TikTok, angkat tangan. Nonton Fajar Sad Boy. Om tante gak ngerti ya sad boy gitu ya. Tanya anak tuh, sad boy Fajar. Mestinya kita makin hari buka Alkitab, bangun pagi, pasang status ayat firman Tuhan, katakan amin. Di grup-grup bagikan firman Tuhan sudah dapatkan. Cuma ini caranya kita serupa dengan Tuhan, cuma ini. Karena waktu kita mati, Alkitab mengatakan gak ada kita bawa. Datang kosong, pulang kosong. Amin. Kayak angkot, keluar dari kandang kosong, pulangnya kosong. Penumpang di tangga, ditinggal di jalanan semuanya. Harta benda kita tinggalkan semuanya. Kolose 3 ayat 10 mengatakan begini, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Menurut gambar kaliknya. Udah dari dulunya jemaat Tuhan. Tuhan minta kita serupa dengan Tuhan, serupa dengan Tuhan, serupa dengan Tuhan. Ini panggilan yang kayaknya menggelitik saya. 2023, jangan cuma pengen jadi pendeta hebat, itu yang saya tangkap. Jangan pengen jadi pendeta yang diundang ke sana kemari, tapi jadilah pendeta yang semakin serupa dengan Tuannya. Pendeta itu hamba, saya mesti semakin serupa dengan Tuhan saya. Saya akan senang banget. Tiap kali ada orang ketemu anak saya, anakmu mirip banget sama kamu. Kalau gak mirip banget sama istrimu, saya senang banget. Kenapa? Membuktikan bahwa benar di anak saya. Nah kalau gak mirip sama bapak ibunya, mirip tetangga, apa sudah gak curiga? Anak Tuhan kelakuannya mirip setan. Ngomongnya kayak setan. Adabnya kayak setan. Kan harusnya mirip Tuhan, betul? Salah kalau kita lakukan itu, saudara sekalian. Maka 2023 yang utama selain kerja, kuliah, cari duit, jadi kaya, terkenal. Pasang status selain itu. Utamakan cari, taruh di atas prioritasnya, saudara sekalian. Taruh nomor 1, aku mau serupa dengan Tuhan. Sehingga pulang kerja secapek apapun kalau mesti ibadah, kau harus ibadah. Pulang kerja secapek apapun kalau kau mesti baca Alkitab, kau akan baca Alkitab, saudara sekalian. Karena apa? Goalku adalah serupa dengan Tuhan. Yang kedua begini Bapak sekalian. Kalau gitu, bagaimana kita bisa mengejar keserupaan dengan Tuhan itu, bagaimana? Bagaimana caranya? Saudara, saya
baca tulisannya Henry Nouwen, seorang Romo dan seorang doktor teologi, kemudian dia meninggalkan kedoktorannya, kepintarannya jadi dosen, mengabdi pada pelayanan ngurusin orang-orang yang cacat mental. Dia tulis begini, kehidupan spiritual tidak dapat dibentuk tanpa disiplin, tanpa praktek, dan akuntabilitas. Serupa dengan Tuhan, itu tidak datang tiba-tiba, ujuk-ujuk, saudara sekalian, tiba-tiba kita berubah kayak Superman. Enggak. Serupa dengan Tuhan, itu bicara soal disiplin, katakan amin. Praktek kita lakukan, dan akuntabilitas, penundukan diri. Rela diayomi, rela diatur, rela dikontrol. Saya katakan anak saya terus, sampai kemarin pagi, hari Sabtu pagi saudara sekalian, ditelepon lagi, Pak Gem, saya di penginapan, mama udah dipanggil Tuhan, jadi nanti malam ke rumah duka lagi. Nanti malam habis ibadah langsung ke rumah duka, tutup peti, besok kremasi. Awal tahun ini rumah duka. Dan terus sekalian, saya ngomong sama anak saya tentang doa lagi, nak, doa lagi. Dengar kata-kata papi enggak? Taat sama papi enggak? Iya, Pi. Aku tiap hari doa kok. Aduh, saudara. Anak saya bilang yang gede, saya terenyuh banget. Ya. Aku tiap hari doa kok. Di kos aku doa. Karena maminya bilang, kamu cari Tuhan. Bapakmu enggak kaya, tapi Tuhanmu lebih kaya. Bapakmu enggak cukup hebat, tapi Tuhanmu cukup hebat. Itu dicekokin, saudara sekalian. Dan saya mau tanamkan ini Bapak Ibu sekalian. Saudara harus rela diajar, rela dibentuk, rela dinasehati seperti anak saya. Kita ngomong terus. Dengar kata-kata Bapak enggak, nak? Iya, Pi, aku dengar kok. Iya, Pi, aku doa kok tiap pagi. Makanya waktu beberapa hari sebelumnya dia bilang, puji Tuhan, Pi, IP ku naik. Dia bisa mengatakan puji Tuhan. Dia tahu bahwa itu bukan karena dia hebat. Puji Tuhan, IP ku naik. Ada anugerah Tuhan di sana. Penghormatan pada Tuhan. Saudara sekalian, mari kita lanjutkan lagi. Saudara, saya mau sampaikan ini kebenarannya. Saudara, dengar baik-baik ini. Tidak ada keserupaan dengan Tuhan tanpa kematian. Sebelum maju lebih jauh, bisa katakan amin? Berani? Gak gampang loh. Tidak ada keserupaan dengan Tuhan tanpa kematian. Paulus ngaku dalam kitab Filipi, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya boleh beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara sekalian, hanya orang mati yang akan dibangkitkan. Artinya apa? Hanya orang yang mau tunduk, orang yang mau patuh, orang yang mau dibentuk, orang yang mau proses, yang akan menikmati keserupaan itu, saudara sekalian. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Tanpa penundukan dirimu saudara tahun ini. Tanpa ketaatan sama pemimpin, sama orang tua, sama Tuhanmu. Enggak ada kemenangan, enggak ada keserupaan. Saya katakan tidak ada keserupaan. Kalau kau masih terus berontak sama orang tua, sama pemimpin, berontak. Saudara sekalian, tidak ada keserupaan di sana. Keserupaan hanya datang ketika engkau mau tunduk. Dibentuk, diproses. Sakit kadang-kadang. Tapi itu jalan menuju keserupaan. Saudara, untuk mencapai keserupaan, dua hal yang saya pelajari dari tulisannya Paulus. Yang nomor satu, saya mau sampaikan ini paling dasar, jangan pernah berpuas diri dengan keadaan rohani saudara di masa lalu atau di masa kini. Tiba-tiba saya mundur waktu nulis poin ini, ingat, suatu ketika saya pergi pelayanan dan menuju ke sebuah gereja, saya naik becak. Pasti bukan di Jakarta, di Jawa Timur. Naik becak. Dan dia bilang gitu kan becak, Mas mau ke gereja ya? Oh iya Pak. Oh saya juga Kristen Pak, udah dibaptis 3 kali saya. Dia bilang, saya udah dibaptis 3 kali. Dalam hati Tuhan, saya pengen baptis dia 4 kali pakai air panas gitu loh. Saya tanya, sekarang Bapak ke gereja? Enggak. Dia bangga dibaptis 3 kali, sekarang enggak ke gereja. Artinya apa? Dia bangga pengalamannya dulu itu loh. Sampai 3 kali dibaptis. Makanya saya bilang saya pengen baptis dia 4 kali gitu loh. Celupin air panas tapi.
Atau waduk sebelah gereja Bojong ya, dibaptis itu pakai kren gitu kayaknya. Saudara sekalian, jangan bangga sama hidup rohani masa dulu. Atau masa sekarang, jangan bangga. Makanya Paulus bilang begini di ayat Filipi 3:12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Atau telah sempurna kata dia. Tapi aku masih mengejarnya. Kalau bisa aku juga menangkapnya. Seperti aku pun ditangkap oleh Yesus. Paulus tidak santai. Aku masih mengejarnya. Lalu ayat 13, saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Dia bilang lagi, aku belum menangkapnya, aku belum dapat. Aku melupakan yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada di hadapanku, kata dia. Saudara sekalian, ini menunjukkan sebuah usaha bahwa dia tidak pernah merasa hebat. Tidak pernah merasa puas dengan kondisi rohaninya dia. Saudara ingat gak Yusuf berkata gini, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena orang itu akan dipuaskan. Berbagai orang miskin ada bantuan. Kalau orang udah merasa kaya, gak ada berkat buat dia. Katakan amin. Kalau kita masih merasa Tuhan, aku tuh gak ada apa-apanya loh Tuhan. Aku masih belum apa-apa. Bimbing aku ya Tuhan, tuntun jalanku ya Tuhan 2023. Sekalipun aku udah lama kerja jadi akuntan, pimpin aku biar bisa jadi akuntan yang baik. Saya minta, Tuhan sama juga dengan aku Tuhan. Sekalipun 20 tahun jadi full timer. Sekolahnya sekolah pendeta. Tapi betapa bodohnya aku. Selalu minta hikmah Tuhan, tolong aku. Itu saya doakan. Jangan pernah merasa puas. Sebelum ke sini mampir. Ngisi bensin motor di Shell situ sudah. Waktu ngisi, Pak, mulai dari nol ya Pak. Alangkah bahagianya kalau setiap kali kita duduk di depan Tuhan bilang, Tuhan, aku mulai dari nol Tuhan hari ini. Artinya apa? Isi aku Tuhan, isi aku Tuhan, penuhi aku Tuhan. Bisakah saudara kalau pagi datang dan doa di hadapan Tuhan, Tuhan mulai dari nol lagi. Hanya orang yang miskin yang akan diperkaya oleh Tuhan. Hanya orang yang haus akan dipuaskan Tuhan. Hanya orang yang lapar akan diberi makan oleh Tuhan. Selama kau merasa, aku bisa kok. Aku gak ke gereja tapi juga kan masih bisa makan toh. Bahkan saya baru ketemu sama orang bilang gini, kenapa ya Pak Pendeta? Sejak saya jadi orang Kristen bukan tahun ini, bertahun-tahun saya perhatikan, setiap kali hari Minggu saya ke gereja, usaha saya sepi. Oh saya tahu, pantesan lama banget gak pernah ke gereja. Karena setiap minggu asal dia ke gereja, sepi loh. Dagangannya sepi. Aneh bin ajaib. Lalu saya bilang, kok berarti Tuhan itu yang menyebabkan sepinya usahamu ya? Enggak tahu. Pokoknya saya perhatiin setiap minggu saya ke gereja, sepi. Dan dia tidak pernah ke gereja lagi. Tidak pernah ke gereja lagi. Masih mengaku Kristen. Saya doa kok di rumah. Kadang-kadang saya baca Alkitab di rumah kok. Tapi kalau minggu saya ke gereja, kalau minggu ke gereja, sepi dia punya bengkel. Dia punya usaha, sepi. Wah. Saudara sekalian, jangan ukur Tuhan dari pemberiannya. Yang berupa materi dan semuanya. Ukur Tuhan dari karya salibnya. Yang dia berikan buat kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan hal yang kedua. Bagaimana kita bisa mencapai keserupaan dengan Tuhan. Saudara, yang kedua adalah, ayo tahun 2023, supaya kita serupa Tuhan. Tambahkan usaha dong. Tambahkan usaha untuk mengejar keserupaan itu loh. Banyak orang mau kaya, siap lembur, betul kan? Dapat bonus, capai target, lembur dia belain. Tapi ada enggak yang mau lembur buat mencapai serupa dengan Tuhan? Inilah yang saya usung di Bojong tahun ini, temanya Go the Extra Mile, tema di Bojong. Go the Extra Mile. Berani kasih tambahan usaha, kasih tambahan daya, kasih tambahan kemampuan kita untuk kejar keserupaan dengan Tuhan. Karena serupa dengan Tuhan bukan proses biasa. Saudara Paulus berkata begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kata dioko dalam bahasa Yunani menunjukkan orang yang lari secepat mungkin, orang yang berlomba.
Di bawah lagi Paulus ayat 14. Dan berlari-lari, kata mengejar, kata berlari-lari sama dari kata dioko. Dan Paulus kasih gambaran seperti atlet, dia melupakan di belakangnya, lihat ke depan, dia kerja keras. Saudara, bayangin aja, dia tambahkan usahanya, tambahkan, dia berani bayar harga untuk serupa dengan Tuhan. Makanya jemaat Tuhan saya katakan tadi kan, berani nggak tahun 2023? Saudara, banyak orang pengen punya body goal 2023, lebih seksi, lebih kekar badannya, tambah jam buat nge-gym, mau nggak tambah jam buat doa? Saya nanya ini kok diem aja sih? Mau nggak tambah jam buat doa? Mau nggak tambah jam buat baca Alkitab? Tambah jam buat pelayanan kita, mau nggak? Atau kita masih hitung-hitungan? Saudara, saya tutup dengan 2 slide, main musik bisa datang ke depan. Saudara mengatakan gini, Pak Nanang, aduh berat banget ya Pak ya, berat. Saya dapat sebuah kutipan yang bagus dari Santo Agustinus dari Hippo. Dia berkata begini Bapak Ibu sekalian. Sama-sama yuk, quote yang bagus ini, 1, 2, 3. Karena kasih karunia diberikan bukan karena kita telah melakukan perbuatan baik, tapi agar kita dapat melakukannya. Saudara, waktu engkau mengatakan, aduh Pak, aku mana bisa Pak, makin dekat dengan Tuhan, makin rajin pelayanan, makin rajin doa, mana bisa saudara sekalian. Kalau engkau merasa enggak bisa, saya mau katakan ada anugerah Allah. Asal engkau mau berharap, Tuhan akan kasih kemampuan. Kalau ngejar Tuhan pakai kemampuan kita enggak bisa. Ngejar Tuhan pakai kekuatan kita enggak bisa. Saudara, Paulus membuktikan ini. Lihatlah kasih karunia Allah atas Paulus di slide terakhir saya. Alkitab mengatakan begini, dalam Filipi pasal 3 ayat 12 dikatakan ini, yang warna merah, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus, kata Paulus. Aku telah ditangkap, saudara, bukan Paulus yang menyentuh Tuhan. Bukan Paulus yang merangkul Tuhan supaya diampuni, tapi Tuhanlah yang memilih Paulus. Kasih karunia. Bukan Nanang yang hebat yang menjadikan Nanang pendeta, Tuhanlah yang bermurah hati memilih saya. Bukan karena saudara hebat, pintar, cari duit sampai kau punya kaya, punya rumah sebagainya, bukan. Tapi Tuhan memilih engkau, memberkati engkau. Dan pertanyaannya adalah, Tuhan, apa yang Tuhan mau dengan kekayaanku? Apa yang Tuhan mau dengan keterampilanku berkhotbah? Itu yang saya tanyakan. Apa yang Tuhan mau dengan pelayananku sekarang ini? Untuk apa Tuhan? Bahkan Filipi 3:14 yang meneguhkan bahwa Paulus juga ditangkap oleh anugerah, dikatakan begini, di slide berikutnya tadi. Dikatakan begini, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah. Panggilan keserupaan itu dari Allah. Kalau dari Allah, maka Allah juga akan menjamin jalannya. Kalau Tuhan mengizinkan kita, menghendaki kita jadi serupa dengan Tuhan, Tuhan akan bukakan jalannya, asalkan kita mau mengikutinya, katakan amin. Tahun ini Bapak sekalian, ini menjadi pergumulan saya sharingkan kepada saudara, kiranya menjadi pendorong kita bersama. Tahun ini, Tuhan, aku mau serupa dengan Engkau. Prioritaskan. Saya pegang janji Tuhan. Kalau kita mencari kerajaan Allah dan semua kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Katakan amin. Makin kau serupa dengan Tuhan, saya yakin kita makin diberkati kok. Makin kita serupa dengan Tuhan, kita akan makin diperkaya. Makin kita serupa dengan Tuhan, maka semua akan diberikan kepada kita. Asalkan kita mengutamakan keserupaan dengan Tuhan. Mari berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Dari awal ku sudah dikatakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun dapat kubanggakan. Tiada satupun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku ya Tuhan. Ini hidupku. Pimpin jalanku. Pimpin jalanku.
Bait kedua katakan, kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Aku percaya Kau memilihku. Kau memilih. Selamatkan hidupku. Selamatkan hidup. Semua karena cinta-Mu. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku ya Tuhan. Ini hidup. Pimpin jalanku. Pimpin jalan. Bersama-sama yuk. Yesus pegang. Amin, amin. Yesus Pegang. Tolong kami Tuhan. Amin. ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Mari pegang tangan kami Tuhan. Biar kami semakin serupa dengan Engkau. Pegang tangan kami. Pegang tangan kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami tidak sanggup. Kami perlu Engkau. Amin. Bapa, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Amin. Sekali lagi. Mari sembah Dia. Mohon kepadanya Tuhan, pegang erat tangan kami. Engkau alasan. Sekali lagi. Engkau alasan. Sembah Dia, haleluya. Sembah Dia, haleluya. 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 Pegang tangan kami. Tuntun jalan kami Tuhan. Pegang tangan kami. Tuntun jalan kami Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Pegang tangan kami. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama katakan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, Jangan tinggalkan aku Tuhan. tinggalkan aku. Kau alasan kami. Kau alasan selamatku hidup. Engkau alasan. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan. Engkau alasan selamatku hidup. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan itu. Ya. Bapak terima kasih. Karena Engkau memanggil kami bukan hanya untuk diselamatkan. Amin. Tapi untuk menjadi serupa dengan Engkau, Amin. Sang Penyelamat itu. Terima kasih buat panggilan-Mu. Tolong kami tahun ini 2023 menjadikan keserupaan itu sebagai prioritas kami. Amin. Yang kami kejar yang utama bukan sekedar kaya dan cukup atau makmur, tapi juga serupa dengan Tuhan. Mampukan kami Bapa. Dengan berbagai macam situasi kami tahu Engkau Allah turut bekerja. Mendatangkan semua kebaikan. Menjadikan kami serupa dengan Engkau Bapa. Amin. Terima kasih.
Berkati firman-Mu supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari agar nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Bisa duduk kembali, saya serahkan. Ya. Oke, sebelum saya lanjutkan pengumuman seperti janji yang kemarin, minggu kemarin, ada 2 orang nih, kesempatan nih untuk 2 orang untuk bersyukur. Bersyukur atas semua apa yang telah kita terima atau sepanjang tahun 2020 dah. Saya persilakan, siapa yang mau pertama? Ayo, jangan malu-malu, waktu berjalan terus. Saya persilakan, siapa? Atau perlu ditunjuk nih? Si Mini udah pegang-pegang begini, mau Mini? Doh. Oke, yuk silakan. Pak Ferry? Oke, silakan Pak Ferry. Bisa pinjam? Ya, shalom saudara-saudara. Salam. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan di tahun 2022. Yang pertama mengenai operasi mata istri saya, Lina ya, itu semua berjalan dengan baik, lancar. Ya, jadi janji Tuhan tuh walaupun kita maksudnya susah gitu, tapi Tuhan tetap memelihara kita, menjaga kesehatan kita juga. Walaupun tuh setiap hari ya, setiap pagi tuh saya doa, ya semua di bawah doa aja dah. Jadi walaupun belum ada kejadiannya gitu ya, cuman kita beriman aja, beriman. Terus di tahun 2022 juga doa yang saya bawa setiap hari itu juga dikabulkan. Di tahun 2022 itu Tuhan membentuk saya. Saya tuh suka banget naik motor ya. Tapi itu Tuhan ajar saya itu harus dikalahkan. Jadi akhirnya motor saya jual dan terus ya semua jalan dibukakan. Jadi saya di 2019 juga minta Pak Tulus tolong doakan penjualan rumah. Dan itu sampai 2022 tuh belum kejadian. Terus setelah saya mengalahkan diri gitu ya, itu semua dibukakan. Rumah saya juga dijual dengan harga yang baik. Dan juga Tuhan juga memimpin, maksudnya campur tangan dalam penjualannya juga. Itu di tahun 2022 itu kan banyak yang kayak oknum-oknum gitu ya, yang suka nyerobot tanah apa-apa gimana gitu. Saya juga takut juga, soalnya ini kok kayaknya kayak scam begitulah. Tapi ternyata saya mau minta bantuan teman. Tapi saya percaya ini kalau ini dari Tuhan, semua boleh berjalan dengan lancar dan semuanya berhasil. Akhirnya semua dipimpin, semua lancar gitu. Saya sampai hari ini, sampai saat ini saya tuh mengucap syukur banget. Di saat yang lain susah gitu ya, susah jual-jual rumah gitu, saya diluluskan gitu loh. Permintaan saya tuh, permohonan saya dikabulkan. Tapi itu bukan ya asal-asal minta juga, kita juga harus beriman gitu. Beriman itu juga saya saksikan ke teman saya juga susah. Tapi saya bicara sama dia, percayalah kalau Tuhan tuh pasti menolong. Segalanya tuh indah pada waktunya. Ya itu aja sih. Ya terima kasih. Oke. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi menurut waktu Tuhan ya. Bukan menurut waktu kita. Oke, satu orang lagi. Siapa? Pak Fendi? Oh. Siapa nih? Kalau nggak ada,
akan, oke, kalau nggak ada untuk, atau yang baru pulang dari ini, Kalimantan. Nggak ada juga. Oke, kalau nggak ada, saya akan bacakan pengumuman selanjutnya. Oke. Oh, Pak Nanang udah pulang, tapi nggak apa-apa. Terima kasih Pak Nanang untuk pelayanannya. Juga teman-teman semua yang melayani, kalian Anda semua luar biasa hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Anda semuanya. Oke, kemudian gerakan membaca Alkitab tetap dilanjutkan mulai Senin depan, dimulai dari Pengkhotbah 34 sampai minggu selanjutnya dari Kidung Agung 3 sampai 4. Kemudian Bread Live ditayangkan tiap hari Kamis. Ini adalah intisari daripada Friday Night Gathering. Yuk teman-teman yang belum ikut Friday Night Gathering, yuk kita sama-sama ikut naik Friday Night Gathering setiap hari Jumat pukul 8 malam dengan memakai Zoom. Ayo kita ini untuk kita dan bagi kita, buat kita semuanya. Blessing Woman tiap Kamis minggu pertama dan minggu ketiga pukul 7 bagi ibu-ibu atau yang merasa ibu-ibu boleh ikut Blessing Woman. Kemudian yang berulang tahun di minggu ini dari tanggal 15 sampai 21 adalah Yan dan Jane Romandai. Ini anak BKC, juga Bapak Andreas Budiansyah yang berulang tahun. Kemudian pengumuman selanjutnya persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan diakonia dan persembahan lainnya, Bapak Ibu bisa berikan melalui transfer, atau Bapak Ibu yang hadir di tempat ini bisa memasukkannya di kotak di depan. Selamat hari Minggu. Sebelum saya serahkan kepada Pak Gembala, ingin saya beritahukan juga bahwa minggu depan ibadah tetap seperti biasa jam 10 pagi. Walaupun itu bertepatan dengan Hari Raya Imlek. Tetapi ibadah tetap dilakukan di tempat ini seperti hari biasa. Oke, jemaat saya undang makin berdiri, Pak Gembala untuk doa tutup. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Maha besar Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau kenyangkan kami dengan anugerah-Mu, dengan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau memberikan satu kami tujuan hidup yang mulia Tuhan. Biarlah kami Tuhan pimpin kami menjalaninya Tuhan. Engkau yang menjadi kekuatan kami, Engkau yang menjadi sukacita kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya bersama Tuhan kami dapat melakukan perkara yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat cucu-cucu almarhum Bapak Ishak yang berulang tahun sepanjang minggu ini, buat Yan dan Jane Tuhan. Berkati kedua cucu-cucu almarhum Pak Ishak ini bertumbuh menjadi anak yang sehat. Amin. Anak yang cerdas, kuat, aman dalam naungan-Mu. Amin. Diberkati mereka dapat berpendidikan sekolah yang baik Tuhan, diberikan masa depan yang indah Tuhan. Dan Tuhan bimbing juga mereka dari usia dini untuk tetap mengenal dan bertumbuh ke arah Kristus. Tuhan memberkati kedua orang tuanya. Tuhan memberkati keluarga besar semua ini Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat Pak Andreas yang akan berulang tahun pada minggu ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan yang telah Kau nyatakan buat Pak Andreas. Kami percaya rancangan-Mu indah Tuhan. Kuatkan dan teguhkan dia untuk mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Biar Pak Andreas berjalan Tuhan di dalam rancangan-Mu Tuhan Yesus. Biar tetap fokus kepada Engkau. Biar tetap dia mengutamakan Engkau Tuhan. Dan Tuhan memampukan Pak Andreas untuk menghadapi apapun di dalam kehidupannya. Biar segenap cita-cita, kerinduannya, pergumulannya, Tuhan berkati Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati istrinya Yani, anak-anaknya Audi, Kiki, Mika, Esra. Semua hidup dekat dengan Tuhan dan menikmati semua kemurahan anugerah-Mu. Berkati Audi, Kiki yang telah bekerja. Berkati Mika yang masih sekolah, menjadi mahasiswi berprestasi lulus dengan baik, dengan nilai yang terbaik. Berkati Esra Tuhan dengan bertumbuh sebagai anak yang berprestasi juga Tuhan. Tuhan juga kami bersyukur tambahkan kemampuan Esra semakin hari semakin dapat mendengar dan berbicara lebih baik lagi Tuhan, menjadi anak yang berprestasi menyenangkan kedua orang tuanya. Apapun yang mereka perlukan Tuhan yang mencukupkan. Bersama-sama mereka melayani memuliakan nama-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat keluarga-keluarga di tempat ini, keluarga jemaat, berkati menjadi keluarga bahagia, sejahtera, harmonis Tuhan. Engkau memberkati kesehatan jemaat di tempat ini, apapun sakit penyakit yang mengganggu kesehatan mereka, di dalam nama Yesus kami tolak, oleh bilur Yesus yang sakit menjadi sembuh. Kami berdoa Tuhan, jadilah kesembuhan buat Lina Tuhan, jadilah kesembuhan buat Warni, jadilah kesembuhan buat Ibu Johana Tuhan. Apapun gangguan kesehatan Ibu Johana, Tuhan tolong jamah, Tuhan lawat, berikan kekuatan yang baru untuk tetap beraktivitas, tetap menikmati semua kasih karunia kemurahan Tuhan. Berkati juga Ibuku dengan kesehatan yang sempurna, tetap menjadi alatmu, menjadi saksimu, dapat beribadah dengan baik. Kami juga berdoa buat Ibu Chan Yung In, buat Ibu Lina Mulyadi, Tuhan sembuhkan apapun sakit penyakit yang mengganggu kesehatan mereka. Buat Pak Umar, buat Ibu Parti, Tuhan tolong semua Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan buat kami semua. Anugerah-Mu sungguh indah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat usaha, bisnis, pekerjaan, ekonomi, keuangan, jemaat di tempat ini. Tuhan yang membuat berhasil dan semua jemaat boleh beruntung Tuhan. Tuhan menjauhkan dari belalang pelahap dan belalang pengirik. Tuhan memberkati yang bekerja dengan hikmat, semangat, sukacita, ketekunan, ketelitian untuk bekerja dengan baik, menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Tuhan memberkati yang punya usaha, bertambah pelanggan, omset, keuntungan, semua berguna bagi kehidupan mereka sekeluarga. Orang banyak dengan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Aman dalam naungan-Mu, diberkati yang bekerja, diberkati yang masih sekolah. Tuhan memberkati anak-anak menjadi bejana-Mu, melayani Tuhan seturut dengan panggilan-Mu, menjadi hamba-Mu yang setia dan berkenan. Tuhan memberkati anak-anak muda, anak-anak remaja dengan semangat, dengan sukacita beribadah bersama-sama, membangun komunitas yang kuat di dalam Tuhan, bergerak dalam rancangan Tuhan, menjadi saksi-Mu, dan menjadi anak-anak muda yang cakap melakukan segala pekerjaan dan berdiri di hadapan raja-raja. Engkau memberkati Jen-Jen Tuhan, Engkau memberkati Timothy, Engkau memberkati Gideon menjadi pembina mereka, urapi mereka Tuhan, tambahkan pewahyuan ilham Roh Kudus kepada mereka, sehingga mereka boleh berhasil membangun anak-anak muda ini Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anak-anak balita, anak-anak yang masih kecil, Tuhan memberkati mereka bertumbuh sebagai anak yang sehat, cerdas, aman dalam naungan-Mu, dijauhkan dari kecelakaan dan mara bahaya, menjadi anak-anak yang berprestasi membanggakan kedua orang tuanya. Tuhan berkati juga anak-anak terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus, tetap semangat mengikuti gereja anak Tuhan. Kami berdoa buat para pembinanya Tuhan, memberkati para pembinanya Tuhan, berkati Aling, berkati Penny Tuhan, berkati Langni, Lili, Susanti, juga berkati Ibu Hana Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat orang-orang tua, kiranya Tuhan menjagai sebagai biji mata-Mu, jauhkan dari tipu jaya si jahat. Di tengah-tengah situasi seperti ini mereka tetap memelihara iman, mereka tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan mereka boleh memiliki keselamatan yang kekal. Hidup rukun bersama suami, istri, anak, mantu, cucu-cucu. Dalam pemeliharaan tangan Tuhan tidak kekurangan apapun juga. Kami juga berdoa buat negara kami. Kami bersyukur melihat situasi sekarang ini Tuhan, di mana Tuhan telah menolong Indonesia melampaui pandemi ini, sekarang sudah menjadi endemi Tuhan. Dan kami bersyukur melihat kuasa-Mu yang telah dinyatakan buat Indonesia. Biarlah semakin hari semakin sedikit yang terpapar virus corona, dan semakin hari semakin banyak yang sembuh. Dan dunia dan Indonesia boleh dipulihkan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya kami berjalan dalam pimpinan Tuhan. Hari demi hari akan kami lalui. Tuhan setia bagi kami. Engkau Allah Immanuel Tuhan. Bahkan malaikat-Mu berkemah memagari kami, mengusir yang jahat dari jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, masa depan kami, pikiran kami, rancangan kami, hanya ke dalam seturut kehendak Tuhan saja yang jadi pada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Jemaat membuka tangan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai kami semua, mulai siang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Sukacita, pengharapan.